Yang pertanyaan pertama, hukum harus berpihak kepada masyarakat? Tidak. Hukum tidak boleh berpihak kepada siapapun. Hukum harus netral. Tetapi kenetralan hukum tidak bisa menjamin bahwa yang kalah ada yang salah dan yang menang adalah yang benar. Mengapa? Law is the art of interpretation. Hukum itu adalah seni berinterpretasi. Fakta itu netral. Tetapi perspektif yang membaca akan menimbulkan hasil yang secara diametral berbeda. Fakta itu netral. Saya selalu memberi contoh di depan kelas. Kita tahu persis 1825 sampai 1830 ada dua orang yang bertengkar. Satu bernama Raden Mas Ontowirio alias Pangeran Diponegoro, yang satu bernama Jenderal de Kock. Kalau fakta itu ditulis dari Indonesia, kita akan mengatakan Diponegoro adalah pahlawan dan de Kock adalah penjajah. Tapi kalau coba fakta itu ditulis dari Belanda, dia akan mengatakan bahwa de Kock itu adalah pejuang dan Diponegoro itu adalah ekstremis. Jadi fakta itu netral. Tergantung siapa yang membaca. Hukum tidak boleh berpihak kepada siapapun, hukum harus netral. Tapi itulah determinasi suatu hukum. Hukum yang netral tidak bisa menjamin yang kalah adalah yang salah dan yang menang adalah yang benar. Tidak bisa menjamin. Jadi kalau ditanyakan bagaimana kepastian dan kemanfaatan, kita membaca undang-undang itu kepastian hukum. Kemanfaatan dan keadilan itu ada di dalam penegakan hukum, bukan di dalam undang-undang. Makanya Hans Kelsen dalam positivisme hukum dia mengatakan dia memisahkan hukum dan keadilan. Dia bilang keadilan itu ada pada pembuatan hukum dan terlebih pada penegakan hukum. Karena itu tadi, fakta yang netral tidak bisa menjamin yang menang adalah yang benar dan yang salah adalah yang kalah. Law is the art of interpretation. Hukum itu adalah seni berinterpretasi. Karena saudara yang bertanya kan magister ilmu hukum, saudara sudah belajar teori hukum. Di dalam hukum itu ada anomali yang tidak dimiliki oleh disiplin ilmu lainnya. Ini yang harus kita jelaskan kepada publik. Anda kan sudah mempelajari yang namanya antinomi hukum. Antinomi hukum itu dua keadaan yang saling bertentangan tapi tidak boleh saling menegasikan. Antara asas satu dengan asas yang lain terkadang saling bertolak belakang. Tetapi tidak ada hierarki dalam asas hukum. Itulah yang membuat Anda sebagai mahasiswa hukum yang akan menjadi yuris, kami di sini yang adalah orang hukum selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk mampu menjelaskan itu kepada masyarakat. Satu contoh misalnya, seseorang itu kan tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum putusan pengadilan menyatakan dia bersalah, betul kan? Asas presumption of innocence. Jadi kalau ada hakim memutus perkara, seseorang dinyatakan bersalah, dia mengajukan banding. Pertanyaannya sederhana, apakah orang yang mengajukan banding itu dianggap bersalah atau tidak? Tentunya tidak, karena putusan belum inkrah. Tetapi bagaimana dengan asas res judicata pro veritate habetur? Setiap putusan pengadilan harus dianggap benar dan dihormati. Ini kan dua asas yang saling bertentangan, tapi tidak boleh menegasikan. Jadi hukum tidak boleh berpihak, dia harus netral.